Oke, saya mulai ya, Pak. Oke, silahkan. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Pagi Bu. Pagi, Bu. Oke, Siang, Bu. sehat semua kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sedikit pilek, Bu, saya, Bu. Oh, ini udah lengkap belum ini? Teman-temannya ada belum yang belum masuk ini? Ada, Bu, kayaknya, Bu. Siapa ya? Siska Kol. Waduh, si Kaspol. Ya kenapa ya itu ya, Erwin? Nggak tahu, Bu. Biasanya kakak lama itu, Bu. Oke, ini kegiatannya pembelajarannya daring lo yo. Apa beli pulsa dulu mungkin ya? Iya, mungkin, Bu. Oke. Ya, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Hari minta kita bersama-sama berdoa, nggih. Maka dari itu Bu Hari minta tolong untuk kelas Yuda bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Ya Bu, persiapan berdoa mulai. Selesai pemberian. Oke, Selamat ya. pagi Bu. Oke, ini pagi menjelang siang kayaknya anak-anak ini sudah loyo semua ya. Sudah kurang semangat gitu. Kenapa ini? Semangat. Ayo. Kalau semangat ya Alhamdulillah Erwin. Kalau semangat. Oke, kalau semangat berarti Bu Hari bisa memulai pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini Bu Hari mau tanya dong, masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Masih, Bu. Masih dong. Ayo, tolong diutarakan ke Bu Hari, materinya tentang apa? Kemarin itu tentang proses produksi animasi, Bu. Di antaranya ada script, desain karakter, storyboard, key drawing, in between drawing, compositing, dan editing, Bu. Oke, kok pandai banget, masih ingat sekali nih. Ya Allah, Erwin. Erwin ini siswa Nomor paling 3, muda. Bu. Oh, siap. Nilai plus ya untuk Erwin ya. Oke. Makasih, Nah, Bu. ini ada kaitannya dengan materi hari ini. Hari ini kita akan ngomongin tentang tadi ya. Tadi kalau kita ngomong dari awal tadi dari skrip, terus ke desain karakter, terus lari ke storyboard, itu kan saling berkaitan ya. Nah, habis dari storyboard, nanti masuknya ke K-drawing. K-drawing di sini acuannya apa? Storyboard. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang K-drawing tadi. Nah, kita itu di animasi itu kerjanya teamwork. Jadi kita harus saling bekerja sama, harus saling berkomunikasi dengan baik agar nanti karyamu bisa tampil dengan baik juga. Bisa dipahami anak-anak? bisa Bu. Bisa. Oh, berarti kita bisa mulai proses pembelajaran hari ini ya. Siap. Oke. Bu Ari share screen kalau gitu. Tadi. Oke. Saya share screen. Oke. Nah, ini pembelajaran hari ini yaitu merancang dan membuat sekuensial gambar gerak utama keyframe animasi sederhana berdasarkan storyboard. Yang tadi Mbak Ari jelaskan tadi ya, ini adalah saling berkaitan. Jadi seorang key animator itu nanti membuat storyboard, membuat key drawing tadi, acuannya apa? Ya, storyboard tadi ya. Nah, nanti dari seorang animator tadi nanti akan membuat gerakan animasi yang nantinya itu akan menjadi kunci apa? Nah, itu nanti menjadi dasar dari seorang in between membuat animasi gerak. Jadi kalau di awal sudah salah, ya nanti ke depannya salah animasinya. Makanya itu seorang animator harus paham benar apa yang harus dia perbuat tuh animasinya. Oke. Nah, di sini kita mau ngomongin tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bu Hari ngomongin tentang KD 3.10 yaitu menerapkan cara membuat sekuensial gambar gerak utama. Tujuannya apa?
yaitu menelaah konsep gambar gerak utama atau gambar kunci animasi dengan baik. Yang kedua itu menganalisis prinsip animasi sebagai dasar pembuatan sekuensial gambar gerak utama, keyframe, dan dengan tepat. Kenapa kok kita harus menganalisis prinsip animasi? Karena prinsip di sini adalah nyawa dari animasi itu, dari kunci itu tadi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa. Ya, Lanjut, alhamdulillah. Bu. Kita lanjut ya. Nah, di Ya. sini ada peta konsep, ya istilahnya gitu. Apa aja yang kita akan pelajari? Nah, KD ini adalah 3.8 dan 4.8. Untuk 3.8 itu lebih ke pengetahuannya dan 4.8 itu lebih ke prakteknya. Nanti prakteknya kita buat minggu depan ya anak-anak, karena waktu untuk online ini cuma 60 menit. Jadi kita lebih ke teorinya. Nanti untuk sinkron seperti ini, nanti tugas selanjutnya nanti Bu Ari upload di Google Classroom. Itu nanti kamu kerjakan secara asinkron ya. Bisa dimengerti anak-anak? Iya, Bu. Ya. Untuk materi sebenarnya sudah Bu Ari upload di Classroom. Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, berarti sudah dibaca sedikit ya sekilas tentang materi hari ini. Iya. Sudah? Oke, Ya, Bu, berarti sudah. kita lanjut ya. Nah, ini peta konsepnya. Kita akan belajar menggambar gerak utama atau keyframe atau gambar kunci tadi. Nah, apa aja yang kita perlu tahu? Yaitu pertama adalah pengertiannya. Itu kamu harus tahu. Tadi sudah sekilas Bu Ari senggol sebenarnya di depan. Apa itu pengertian tentang key drawing tadi? Oke, terus kedua yaitu pengetahuan apa aja yang diperlukan untuk membuat gambaran gerak tadi. Nah, di situ ada prinsip animasi. Sudah Bu Ari senggol juga tadi ya di depan ya. Nah, itu ada 12 prinsip. Ini adalah roh dari gerakan gitu ya. Kalau di seni biasa itu, di seni rupa itu mungkin merupakan prinsip atau unsur seninya gitu lah. Kalau ini di gerak. Nah, kalau di gerak itu adalah prinsip geraknya itu. Jadi ada 12 prinsip animasi. Bisa dipahami anak-anak? Insya Allah. Bisa Bu. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ngomongin tentang pengertian kipos. Nah, di sini ada gambar kipos. Tadi seperti yang Bu Ari terangkan di depan, kipos itu adalah gambar kunci yang nantinya akan menggambarkan gerakan-gerakan yang akan kita buat, yang akan ditampilkan seperti itu. Ini adalah kuncinya. Nah, kalau kamu lihat di gambar pertama ini ada orang lagi berjalan ke papan tulis, ada prosesnya dari gerakan pertama itu ekstrim. Gerakannya pertama itu dia pose berjalan, terus yang kedua dia mengambil alat gambarnya atau kapurnya, terus gambar ketiga saat dia mencoret-coret. Nah, itu ada kalau kamu lihat di sini ini namanya time chart. Nah, time chart ini aturannya, acuannya. Jadi seorang animator membuat ini. Nah, di sini yang digambar oleh animator ya cuma kuncinya aja, tapi dia membuat time chartnya yang nanti akan diisikan ke dropsheet. Dropsheet itu adalah rancangannya seperti itu. Yang nanti rancangan itu akan menjadi acuan dari seorang in-betweener untuk melanjutkan gambar tersebut. Terus nanti akan berlanjut lagi ke kompositor dan seterusnya. Jadi saling berkaitan. Maka di animasi ini perlu adanya kerjasama teamwork yang baik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Bisa, Bu. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, nah di sini kalau tadi kamu lihat kiposnya, ini di breakdown. Nah, ini udah masuk in between-nya. Seperti ini loh ruwetnya ternyata kalau membuat animasi itu. Kita buat kuncinya, terus habis itu di breakdown menjadi gambar-gambar antara gambar tengahnya, itu namanya in between. Itu nanti kita belajar lagi ada di KD 4.10. Nanti kita perdalam, kita buat bagaimana caranya seperti itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, coba dilihat di sini anak-anak, kalian bisa lihat ya lingkaran ini apa coba? Apa itu Bu, lingkaran-lingkaran itu? Bandulan Nah. itu, Bu. Bandulan kata temannya. Katanya pendulum, betul. Lah ini kan ada 3 gambar ya. Kenapa begini? Nah, kalau di 3 gambar ini
ini yang kedua ini kan melengkung ya. Nah, yang ketiga ini salah, ini tidak benar ini. Jadi ini kalau di prinsip animasi itu namanya prinsip arc ya. Jadi arc ini lebih ke apa ya, dinamisme. Jadi kalau orang itu ada porosnya, ada alurnya seperti itu. Jadi nggak bisa motong seperti ini. Seperti kalau saya dada, bayangkan coba kalau saya dada ini. Dada kalau misalnya kepotong di tengah, tangan saya cuil kan. Maka dari itu perlu adanya arc tadi. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Jadi prinsip animasi apa cuil? Iya. Ya. Jadi prinsip animasi tadi adalah nyawanya gitu ya, dari realita yang ada seperti itu. Oke, nah berarti Bu Ari ini sedikit menyinggung tentang prinsip ya, padahal belum masuk. Oke, nah ini dia, kita mau masuk mulai ke prinsip animasi. Di animasi ini ada 12 prinsip animasi, itu yang membuat siapa? Ollie Johnson dan Frank Thomas. Dia buat bukunya The Illusion of Life. Ini dulu adalah animatornya Disney. Ya, oke kita lanjut langsung. Nah sekarang kita akan lihat, kita satu persatu kita akan lihat prinsip-prinsipnya. Nah di sini ada straight ahead and pose to pose. Nah kalau ngomong pose to pose ya ngomongin key pose. Paham ya anak-anak? Paham ya? Oke. Lumayan, Tadi Bu. sudah, iya tadi sudah Bu Ari terangkan bolak-balik, ini mengulang terus ya, mengulang. Oke, nah ini ada straight ahead. Itu apa bedanya straight ahead dan pose to pose? Ini sama-sama kita membuat gerak. Kalau straight ahead itu biasanya kalau yang jago gambar itu membuat gambaran frame by frame satu persatu. Ya, itu jago sekali gambarnya. Kekurangannya dia harus mengerjakan itu sendiri itu loh. Jadi kalau dikerjakan sendiri, ya kalau filmnya berapa durasinya? Durasinya 1 jam, bayangkan nggak kloyo-kloyo tak? Nah, untuk itu maka adanya teamwork tadi. Nah, kalau teamwork itu tadi, maka kita pakai yang pose to pose. Jadi kita membuat gambar kunci-kuncinya, sudah membuat desain animasinya tadi, time chartnya, terus job sheet-nya, ya nanti dilanjutkan sama in between. Di dalam produksi animasi sendiri itu animatornya itu bisa sampai 100. Terus bisa banyak sekali ya. Oke. Nah ini ya gambarnya tadi ya, ini contoh gambarnya yang tadi. Untuk pengertiannya sudah Bu Ari terangkan tadi bahwa pose to pose itu adalah gerakan ekstrim, gerakan kunci ya. Oke, kita lanjut ke prinsip kedua. Prinsip kedua adalah timing and spacing. Oke, timing and spacing di sini, kalau kamu lihat di sini ada gambar bola memantul. Nah, seperti ini ya. Bola memantul di sini kalau kamu lihat ini prinsip yang menyatakan bahwa ini adanya percepatan atau perlambatan. Di animasi sendiri semakin banyak gambarnya maka akan pergerakannya akan semakin lambat. Benar. Lambat. Oke, Bu Ari catat nilai plus buat yang menjawab ya, itu keaktifan. Oke, semakin dikit gambarnya maka gerakannya akan semakin cepat. Iya, pandai sekali. Ini udah pada baca semua kayaknya ini materinya. Alhamdulillah anak-anak pandai sekali. Wis top marko top pokoknya. Oke, Minta permen boleh, Bu? boleh nanti ya habis pembelajaran ya, pasti istirahat ya. Nanti tak kasih zupa cek tambah semangat gitu loh. Cek cek gak ngantuk. Betul. Oke. Mungkin Bu Ari bisa minta tolong temannya siapa Erwin ya, bisa contohkan nggak prinsip timing itu kalau di keseharian kamu itu apa coba? Dari hari-hari apa coba? Misalkan kita Ya. itu berjalan mengendap-endap menghindari harimau, Bu. Wah, terus Harimaunya malah melihat kita, ya kita lari, Bu. terbirit-birit ya? Iya Terbirit-birit, Pak. benar. Iya, jadi yang Harimau, Mas Erwin. dia Kan tuh di kebun hutan. binatang kayaknya Main itu. ke hutan. Iya, kalau jalan pelan-pelan itu berarti gambarnya kan banyak, tapi pas dia terbirit-birit, ya itu gambarnya kan sedikit sekali. Seperti itu. Nah, itu namanya spacingnya. Kalau timingnya tadi
pas di detik kemana dia kabur, pas di detik kemana dia jalan lambat, itu adalah timingnya tadi. Spesiesnya yang banyaknya gambar itu loh ya. Jadi bisa dipahami ini ya. Bisa ya? Ya Bu, bisa. Oke, bisa. Oke, lanjut ke sekonderi. Nah, coba dilihat di gambar ini. Sekonderi itu lebih ke apa ya? Menguatkan gerak utamanya gitu loh. Kalau kamu lihat di situ kan, kalau orang lari itu kan yang gerak itu sebenarnya fokus ke kakinya, ya Panda? Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, Bu. Ya, kalau geraknya ke kakinya, tapi di sini ada tangannya yang ikut bergerak. Nah gitu. Coba bayangkan kalau kamu lari, tanganmu nggak bergerak, gimana coba? Berat. Ya, Kayak berat. robot, Terus Bu, kayak robot. kayak Kayak robot. Berarti bukan manusia dong. Nah itu loh, kita menghidupkan. Ya, animasi kan dari kata to animate, menghidupkan. Jadi kita memberi nyawa, istilahnya seperti itu. Oke, anak-anak itu top markotot sudah hebat semuanya ini. Oke, kita lanjut ke 4. Nah, di sini kita ngomongin tentang akselerasi. Nah, coba dilihat gambar ini. Ini di bukunya Richard Williams. Sudah Bu Hari upload juga di Classroom. Sudah dibaca belum? Sekilas. Videonya sudah Bu, isinya belum. Oke, yang penting lihat gambarnya. Biasanya kalau anak-anak seni itu senangannya lihat gambar kok ya. Oke, mantap wis. Pokoknya lihat ya yang di atas ini. Ini adalah timing normal. Kalau ngomong akselerasi itu berarti percepatan. Ini sedikit nyerempet sama yang namanya timing tadi. Coba bedanya, kalau timing tadi kan bebas ya. Kita bisa menentukan. Misalnya ini kalau saya pukul jebret. Nah, seperti itu kan otomatis ada percepatan seperti itu. Nah, kalau yang akselerasi easy in, easy out itu tadi, ini lebih ke mengawali dan mengakhiri gerakan. Nah, contoh nih, kalau saya mau bawa mobil itu pertama-tama itu jualan gitu kan ya, itu namanya easy out. Jadi kita melakukan percepatan gitu kan, dari pertama kayak gitu ya. Nah, itu namanya kita masuk ke percepatan. Nah, saat kita mau berhenti mobilnya, otomatis kita ngerem. Kalau nggak ngerem, nabrak. Nah, itu yang namanya slow in, jadi masuk ke pelambatan. Ini biasanya ada di awal dan di akhir gerakan. Di akhir gerakan. Masuk pelan-pelan gitu Bu, slow in. Iya, jadi lebih ke apa ya? Intinya kayak nggak nobrok gitu loh ya, intinya kayak misalnya saya mukul kamu ya, kalau saya kasih slow in ya nggak kerasa toh Oh iya. ya, tak keplak bodoh kan, nggak prosor dikasih slow in, jadi nggak perlu dikasih slow in ya, itu slow out aja. Oke Pak. Bu, saya takut Bu. Ya itu kalau kamu menggambarkan orang ngeplak ya jangan dikasih slow in ya, nanti nggak kerasa, nanti nggak ada apa kekuatannya. Oke, kita lanjut ya. Bu Ari tanya dulu. Iya, Bu, iya. Ya, gimana? Tanya dulu Bu Ari. Ya, silakan. Tadi Bu Ari bilang slow in, slow out. Di presentasi itu AC in, AC out. Apakah sama Oke. pengertiannya? Sama, itu cuma istilah lainnya aja. Jadi tergantung kalian biasa mendengarkan kata apa. Kalau easy in ya berarti in, easy out yaitu slow out, itu sama. Jadi enaknya ngomongnya bagaimana? Kadang di industri lain itu menggunakan ini, menggunakan itu, enggak apa-apa. Seperti itu ya. Kayak kemarin strike sama A level ya, itu ya, hampir-hampir seperti itulah, seperti itu ya. Oke, ini pintar sekali pertanyaanmu. Oke, Makasih, Bu. nilai plus buat ini. Kita lanjut ya Dini. Ya. Oke. Untuk yang keenam ini adalah anticipation. Nah, di sini adalah gerakan ancang-ancang. Tadi kalau ngeplak itu ya, itu pasti tangannya ditarik ke belakang dulu. Nah, ini namanya kita menghimpun kekuatan atau ancang-ancang. Plak, ada rasanya. Nah, di situ itu loh. Namanya ancang-ancang itu difungsikan untuk itu. Jadi memberi kekuatan ya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu? Ah, Bu. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Kita langsung ke yang 6, follow through dan overlapping. Nah, kalau kamu lihat di sini ada gambar orang melompat tapi telinganya ketinggalan. Nah, ini hampir kayak ya apa ya? Ini gimana ya? Pokoknya kamu melompat. Jadi gerakan itu tidak berhenti bersamaan gitu, seolah tumpang tindih gitu. Jadi overlap
gitu, seperti itu. Dan ini pasti gitu. Coba kalau kamu misalnya pakai kerudung atau mungkin punya rambut panjang, kamu lompat kan rambutmu itu nggak mungkin langsung berhenti diem dong. Ya apa enggak? Iya, iya, Ya, pasti dia nanti mengayun-ayun dulu sebelum berhenti. Nah, itu loh, itu namanya follow Melambai through. badai. Ya. Iya, jadi ada proses di mana dia berhenti. Padahal sebenarnya kita udah berhenti, udah diem, kita maunya diem. Kalau nggak gitu ya robot jenengnya. Bisa dimengerti dan bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Insya Allah. Bisa. Bu. Nah, kita lanjut. Nanti dibaca lagi materinya ini. Oke, kita lanjut ke prinsip ketujuh yaitu ACT. Ini di depan tadi sudah Bari terangkan ya. Ini adalah prinsip lengkungan tadi, dinamisme tadi mengikuti alur. Jadi biar lebih lembut, lebih realistik. Terus yang ke-8 itu exaggeration. Nah ini nih anak-anak ini biasanya seperti ini nih. Ini adalah mendramatisir yang suka drama itu ya. Lebay, lebay. Lebay. Nah anak-anak muda sekarang tuh lebay pol lah seperti ini. Nah ini loh daya tariknya di animasi. Hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Kenyataannya mata kayak gini loh yo. Kocul mata nih mati wong ini. Ya apa enggak? Oh, iya. Iya. Lah kalau kayak gini kan ya mau coba tuh nggak mungkin, tapi kalau di animasi jadi mungkin. Nah itu daya tariknya. Itu kalau kamu bilang itu lebay, ya itu. Kalau di animasi bisa dibilang awalmu exaggeration, bisa nggak apa-apa. Itu buat mengingat, betul itu. Fajar Oke. exaggeration. Ya. Betul. Nah untuk selanjutnya ini yang ke-9 squash and stretch. Benar, kalau kamu lihat itu ada bola mandul-mandul. Nah itu adalah prinsip elastisitas di dalam tubuh manusia itu pun sama. Jadi saat kita melompat, coba lihat pas melompat itu otomatis kita akan merenggang ya, tangannya, kakinya dan sebagainya. Jadi kita ada fase di mana kita paling tinggi seperti itu ya, karena jinjit seperti itu. Nah ini termasuk elastisitas. Oke ya, jadi yang cemet itu namanya squash. Nah yang paling panjang itu namanya stretch. Tahu ya? Ya. Lanjut ke prinsip ke-10. Oke, prinsip ke-10 ini adalah staging. Nah, kalau kita ngomong staging, tadi di awal sudah ngomong tentang storyboard. Minggu yang lalu juga udah ngomong storyboard. Ini loh, desain ini yang dimiliki oleh animasi tadi. Nah, jadi bagaimana tata letak itu kalau di videografi itu sinematografinya gitu. Jadi kita akan membangun suasana. Misalnya nih kayak saya lagi menggambarkan seseorang lagi bersedih gitu kan. Saya ambil angle-nya dari atas. Itu berarti dia mencerminkan bahwa dia orang yang lagi teraniaya gitu ya. Pernah. Terus dikasih suara-suara yang lebih dramatis, Yes. ada rintik air hujan dan sebagainya. Nah, di sini adalah prinsip staging tadi difungsikan. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, kita Itu lanjut. pelajarannya Pak Tito kayaknya, Bu. Iya, betul Pak Tito kemarin sudah menerangkan tentang ini dengan jelas sekali. Oke, betul. Itu kalau di prinsip namanya staging. Bu, yang di belakang ada yang main HP, Bu. Loh kok main HP-nya nanti kan ada Waktunya itu, Bu. waktunya. Tolong ya, HP-nya disimpan dulu. Memang Bu Ari ngasih tugas di classroom suruh bawa film, tapi nontonnya nanti ada waktunya. Disimpan dulu ya. Ayo, disimpan Ya. dulu. HP-nya Iya, belum tak garing, Bu. pek lu yo, ya. Wes, Betul. simpan dulu. Wes, Bu Ari lanjut lu yo. Oke. Appeal, lihat ya, appeal ini. Appeal di sini yaitu karakter. Nah, ini kalau dulu itu masuk ke pembelajaran desain karakter, jadi mencerminkan karakter itu daya tariknya seperti apa. Kalau kita lihat di sini ini kan manga, jadi karakternya berbeda-beda ya. Kadang Marvel itu beda lagi, itu karakternya, kekuatannya. Terus belum lagi ciri khasnya, karena seorang animator itu kan harus bisa menggambarkan, jadi harus bisa berekspresi. Dari ekspresi itu, misalnya kenapa dikatakan antagonis ya, karena dia mukanya paling sering marah. Jadi alisnya naik terus, jadi itu menjadi ciri khas. Kayak Nah, Fajar, Bu, kayak Fajar. iya Fajar ini mau ya tobat jar ya apa sih jar harus dong budani Dian terus tolong. Saya Sakno sudah Dian tobat, iku. Bu. Iya Sudah tobat, wes. tapi di kota. Alhamdulillah. Ya. Tembak Oke. jar, tembak jar. Cintanya ditolak. Sik ta lah lulus sik ta lah apa sih saya mikir to iku. Lulus Iya, dulu iya. ya. Oke, Iya. jadi animator sik lah baru nikah ya oke. Mantap.
Oke, yuk lanjut lagi ke teorinya ini. Oke, kita ngomongin lagi tentang personality. Nah, dari segalanya itu, akhirnya kita simpulkan bahwa personality dan solid drawing. Jadi seorang animator itu bisa menggambarkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dasar seni rupa itu ada ya, namanya prinsip seni. Terus ada yang namanya proporsi, anatomi. Nah, ini perlu. Jadi seorang animasi walaupun tadi karakternya sudah dibuat sedemikian rupa, konsisten dan sebagainya, tapi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalamnya, anatomi dan sebagainya. Jadi nggak mungkin kalau kita buat ini tangan nekuk patahannya di sini itu kayal. Jadi tetap ada sendi-sendi manusia itu seperti itu ya. Anak-anak bisa dipahami apa tidak? Oh, bisa Iya, sekali. Bu. Exaggeration Bisa sekali. sekali. Wah, exaggeration ya jangan kalau itu. Kalau memang niatnya memang untuk exaggeration boleh, tapi kalau memang itu karena kesalahan tuh jangan. Jadi perlu dipahami. Jadi kita tetap belajar tentang prinsip-prinsip seni rupa, anatomi dan sebagainya itu tadi. Oke, sekarang Bu Ari dari tadi udah cerita ngoceh ke Wape, sekarang Bu Ari sih yang mau tanya ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini prinsip Saya, apa? Bu. Saya, Bu. Oke, Erwin silakan dijawab Erwin. Anticipation itu, Bu. Oke, tangannya ke Tangannya. belakang. Iya, Iya. betul. Terus memukul itu anticipation. Ada lagi mungkin yang bisa jawab lagi selain anticipation apa? Iya, langsung aja sini dijawab. Timing, Bu. Iya, timing. Jadi ada percepatan, ada gambarnya akan sedikit ya tadi ya saat dia memukul itu tadi. Jadi diatur. Oke. Kita Tania, Bu. lanjut. Oh, Tania, saya kira Dini nggak kelihatan di sini soalnya layarnya. Nih ya, saya kasih nilai plus ya, tetap ya. Kayaknya Oke. sama, Bu. Iya, nggak kelihatan wajahnya soalnya Bu hari ini. Soalnya ini LCD tok itu loh. Enak kalau di kelas pembelajarannya emang ya. Kalau kena daring itu ya begini Bu. akhirnya. Oke, jadi cuma kelihatan monitornya Bu hari tok itu loh. Oke? Bapak wis, Bu, di kelas, Bu. Iya, besok ya. Minggu depan kan kita praktek. Jadi kita ke bagian luring. Jadi sampai ketemu minggu depan ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi loh ya. Oke, siapa yang bisa jawab ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Bu. Ya. Pos to pos, Bu. Oke, benar sekali Erwin. Kita lanjut lagi. Ini apa ini? Lebay itu, Bu. Exaggeration. Collaboration. Iya. Ancang-ancang. Exaggeration. Ancang-ancang bisa. Ak juga bisa. Pandai sekali. Itu tadi Dian ya, suaranya Bu Ari hafal itu nilainya Iya, Bu, plus ya. saya. Oke, ini lanjut, ini apa ini? Ini apa ini? Siapa yang tahu? Ah, Gerakan siapa? mengikuti, Bu. Mengikuti secondary action bisa. Oke, selain secondary action apa? Follow through. Oke, follow through. Jadi secondary action itu yang tangannya ikut bergerak. Kalau yang follow through itu berarti ini harusnya berhenti tapi masih mendul-mendul ya. Nah, seperti itu. Itu juga exaggeration itu, Bu. Masa jalannya kayak gitu, Bu? Ya Aneh masih gitu. belum. Ini masih belum ini, masih belum lebay. Orang normal masih bisa kayak gini, belum Erwin, exaggeration. oh, saya sih. Oke, yang terakhir ini apa ini? Apel. Solid Iya. drawing. Iya. Solid drawing. Iya. Ada. Iya, ini daya tarik karakter tadi. Oke, sekarang minggu kemarin Bu Ari sudah kasih tugas kalian membuat kelompok. Sudah dapat kelompoknya apa belum? Apa Bu Ari tunjuk sekarang? Pun. Bentuk sendiri aja, Bu. Oke. Saya Oke, nggak mau sesuai. sama Fajar, Bu. Iya, wes. Pokoknya yang sesuai kemarin. Udah. Wong kita itu di animasi itu harus saling komunikasi kok gitu. Wes, bayang-bayang. Wes. Nah, Iya, mau wes. saya sama Yuda aja, Bu. Yuda Wes, anaknya dia oke. Wes, lanjut ndak iki, lanjut kayak iki. Mari lu. Oke, ini ya. Film kalian yang sudah kamu dapat enak loh tugasnya gue nonton dulu. Nah, itu kamu tonton, Rek. Habis kamu tonton, itu nanti kamu potong-potong pakai HP-mu tadi. Kamu kan tadi bawa HP, sekarang boleh dipakai. Itu kamu potong, terus kamu analisis prinsip di 12 itu ada di gerakan mana aja. Oke ya? Bukan Oke, Bu. Bu Ari. Kasih Ya. waktu, silahkan dikerjakan LKPD-nya, di-download, diisi di situ. Kalau sudah selesai, bisa kamu kirim ke Classroom. Jadi Bu Ari bisa deteksi dari sini ya. Ya, ya. Oke, sekarang silahkan dikerjakan tugasnya.
Bu Lestari nangis Bu di belakang. Loh, kenapa? Kok bisa nangis itu cowok kok nangis rek isin tak kei erok. Teringat neneknya Ngantuk Bu. kayaknya Bu. Ngantuk itu nggak nangis Bu. Teringat neneknya. Oh ngantuk lah tak kei zupa-zupa kok cek mendelik kok. Wes ayo tugasnya digarap ayo, tak kasih waktu ayo. Udah. Ya Bu. Ayo digarap. Garap di kantin boleh ya Bu? Oh enggak boleh sekarang wes. Orang sekarang ini online kok di kantin cek. Tunggu nih, nggak bakal biar lebih fresh. Oke. Oke, ini sudah masuk tugasnya. Ada siapa nih yang sudah masuk tugasnya? Bu Ari download. Saya Oke, sudah yang loh Bu. iya, yang lainnya silakan diselesaikan sambil Bu Ari membuka tugasnya siapa ini. Nanti dipresentasikan ya. Oke, Bu Ari cari dulu tadi hasil downloadannya tadi Bu Ari taruh di mana ya? Ya Allah. Nggak tahu Oh, Bu. ini dia ada. Oke. Arisan ini nanti. Ini tugasnya Oh, iya. Yuda, Dian, Erwin sudah ketemu. Iya, Bu. Oke, waktunya habis. Silakan yang lainnya tolong dikirim ke classroom. Dan sekarang kita menyimak dari tugasnya Yuda, Dian, Erwin. Bu Ari tampilkan. Bu Ari tampilkan ya. Sebentar. Bu Ari tampilkan di sini. Nah, kelihatan. Oke. Bisa tolong dibacakan dan dipresentasikan kelompoknya Dian, Yuda, dan Erwin ini dari gerakan Gantian, ini. Yud. Gantian Yud. Loh, ini kok animasinya kok nggak ada ini, nggak kelihatan ini apa ini? Coba Bu Ari buka lagi nih. Langsung ke videonya aja Bu. Kalau PPT-nya nggak bisa. Win jane kok kumpul nopo Kak Win sing kena Win. Loh, Erwin. Paling aku keliru convert format. Dikumpulin nang guru matematika paling. Oke, nah kenapa ini nggak muncul gambarnya ini videonya mana toh? Dibuka Mana? aja Bu video saya Bu. Awas keliru drakor Bu. Nah, coba. Oh, bukan ini ternyata. Nah. Mana ya tugasnya ya? Belakang. Ayo. Mana, Waduh, ini di Satu mana kok nggak folder tadi muncul? Bu. ayo? Sudah ngumpulkan lu padahal. Ayo. Tugasku aja dibuka Bu. Aduh. Ini, silakan. Tak bukakan seperti ini aja, wes. Ya, Sambil kita aja, Bu. gerak. Nih, kelihatan. Ya Bu, kelihatan Bu. Ayo coba dibacakan. Ini ada prinsip apa ini? Ayo dibacakan, Erwin. Ya Bu, yang pertama exaggeration Bu, tangannya melembung. Oh iya, benar sekali. Exaggeration. Terus apa lagi tadi? Follow through Bu. Follow through. Iya, benar. Follow through. Terus? Yang jelas semua animasinya itu ada arts Bu. Oh Melengkung, iya, Bu. benar sekali. Oke, terus ada lagi mungkin Dian mau menambahkan? Arts tadi Bu, ada arts. Oh, ada art ya. Untuk sementara mungkin videonya karena ini tadi hilang. Oke, enggak Dan ini apa-apa. untuk jeneng aja Bu. Ya, Bu Ari sudah Yang kerjakan terima. saya Bu. Sudah terima, ini bagus sekali. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk yang lainnya ya. Oke, karena sebentar lagi mau istirahat juga, kalian juga sudah capek ya. Oke, kita akan ambil tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kira-kira tadi Jumping kemana ini? Oh iya. Nah ini dalam animasi apa namanya ini? Prinsip apa ini yang diterapkan? Bu Ari kemana? Itu bergabung lagi Pak.
Suaranya Bu Ari. Ari suaranya belum. Mic-nya. Oke, Bu Ari. sudah ada suaranya Mbak Ari sudah masuk. Masuk Bu, Sudah Bu. sudah. Masuk. Bang, Oke, laptopnya Orang-orangnya Mbak Ari sudah mati ternyata. Oke, nggak apa-apa kita apa HP ya. Ya, pakai HP aja. Oke, kita ambil tarik kesimpulan ya. Kita masih ada waktu ini. Tolong kita ambil tarik kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu, coba Bu. Ya, silakan. Prinsip animasi ada 12 Bu. Itu, Erwin. Ya. Prinsip Kita animasi belajar ada tentang apa? 12. Satu, Ya. Prinsip satu exaggeration, 2 stacking, 12 personality Bu. Ya, intinya aja, coba. Intinya bahwa 12 prinsip animasi itu adalah apa? Nyawa dari animasi yang akan kita Masih. tampilkan. Ya, benar Erwin. Mungkin ada lagi yang akan menambahkan lagi? Ada lagi? Yaitu kita harus kerja tim. Kerja dalam tim. animasi. Tim. Betul sekali. Kita harus kerja tim karena akan saling berkaitan. Oke, pembelajaran hari ini bagus sekali. Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kamu harus siapkan untuk prakteknya ya tadi ya. Prakteknya tadi jadi dipersiapkan, besok kita buat manual, jadi pensil, light box nanti untuk menerawang. Oh, sama kamu siapkan kertasnya. Itu kalau mau menggunakan tradisional, tapi kalau mau digital ya silakan diinstal laptopnya menggunakan Adobe Animate. Silakan ya. Enaknya kalian gimana? Besok kita praktek konturnya. Oke, mungkin itu. Jadi kita sebelum akhiri Bu Ari minta tolong ditutup dengan doa mungkin. Ketua kelasnya tadi Yuda, mana Yuda? Halo. Ada? Oke, ditutup dengan doa. Ada Yuda. untuk mengakhiri Ditutup dengan hari ini. doa, Yuda. Marilah kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak terapkan protokol kesehatan dan jaga selalu kesehatan kalian. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih Bapak Sampun. Baik, terima